Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan pagi ini, Rabu 3 Juni 2020 dalam Pekan Biasa yang ke-9. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidaklah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jika pada permenungan kemarin kita mendengar bersama bagaimana Yesus dicobai oleh beberapa orang Farisi dan orang Herodian, pada permenungan hari ini kembali Yesus dicobai oleh kelompok orang-orang Saduki. Diceritakan dalam Injil pada hari ini bahwa orang-orang Saduki merupakan kelompok orang-orang yang sama sekali tidak percaya akan adanya kebangkitan badan. Bertentangan dengan ajaran iman Kristiani apa yang Yesus ajarkan, yakni kita mengimani bahwa adanya kebangkitan badan. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita telah mendengar bersama bagaimana orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan badan mencobai Yesus dengan bertanya. Mereka memberikan perumpamaan tentang perihal kebangkitan badan. Tadi diceritakan, mereka bertanya bagaimana nasib seorang perempuan yang memiliki 7 suami. Pada hari kebangkitan badan, kira-kira yang mana suaminya? Orang-orang Saduki ini hanya fokus pada kehidupan duniawi saja. Mereka sama sekali tidak percaya akan adanya kebangkitan badan setelah hidup manusia di dunia ini berakhir. Berbalik dengan itu semua, sebagai orang-orang Kristiani, orang yang percaya pada Kristus, kita sangat mengimani adanya kebangkitan badan. Oleh sebab itu, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kematian bukan menjadi akhir bagi perjalanan hidup kita di dunia ini. Dengan sendirinya, kebangkitan badan yang kita imani bersama dalam Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi perjalanan hidup kita.
Apabila tidak ada kebangkitan badan, maka hidup kita dengan sendirinya tidak memiliki pengharapan. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya, apabila Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah hidup kita semua. Kurang lebih seperti itu. Saya ingin mengajak kita semua, sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, untuk merefleksikan tema kebangkitan badan yang mana telah kita dengar cerita dalam Injil pada hari ini. Kebangkitan badan memberikan kita pengharapan iman yang luar biasa dalamnya. Oleh sebab itu, dengan sendirinya kehidupan yang kita jalani saat ini akan mencapai puncaknya pada satu titik kehidupan baru, yakni kehidupan abadi bersama Allah di surga. Akan tetapi, dalam permenungan saya pribadi, untuk sampai pada kehidupan abadi itu, tentu kita harus memiliki modal. Apa saja modalnya? Yakni yang telah kita kumpulkan semasa perjalanan hidup kita di dunia ini. Modalnya yang paling utama tentu, sebagaimana kita telah berjuang untuk menghasilkan buah-buah iman sepanjang perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Pertanyaannya, apakah iman yang telah kita pelihara selama ini sudah mulai menghasilkan buah? Buah dari iman itu tentu saja berkat yang telah kita kumpulkan dan kita bagikan melalui cara hidup kita setiap hari. Bagaimana cara kita memperoleh buah iman itu? Tentu menghasilkan begitu banyak kebaikan, kasih, dan pelayanan. Kasihilah sesama manusia sebagaimana dirimu sendiri. Tentu melalui cara ini kita mampu mengumpulkan buah-buah iman itu. Apabila kita mampu hidup dengan berlandaskan pada ajaran Kristus, yakni ajaran paling utama dan pertama, yaitu kasih, maka dengan sendirinya saya yakin dan percaya bahwa hidup kita setiap hari menghasilkan buah yang melimpah. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui permenungan ini mari kita telisik batin kita. Apakah upaya kita setiap hari sudah menunjukkan perjalanan menuju pada usaha untuk menghasilkan buah-buah iman itu dalam kehidupan kita masing-masing? Ataukah sebaliknya, usaha kita justru semakin menjauhkan kita dari upaya untuk menghasilkan buah-buah iman itu? Mari kita masuk, kita telisiki batin kita masing-masing. Kalau sekira upaya itu masih jauh, mari kita tingkatkan agar upaya itu semakin mendekat pada hasil buah-buah iman itu. Apakah selama ini kita sudah berjuang untuk membagikan berkat yang telah kita terima dengan cuma-cuma dari Allah yang kita imani kepada sesama? Ataukah berkat itu hanya saya timbun bagi hidup saya sendiri? Berkat ini akan menjadi berbuah lebat apabila kita bagikan kepada sesama. Dalam bentuk apa? Tentu tidak serta-merta hanya dalam bentuk materi kita dapat membagikannya, tetapi dalam bentuk sapaan kasih. Kita menyapa saudara dan saudari yang kita jumpai setiap hari dengan sapaan kasih. Memberikan senyuman, hal yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk kita lakukan. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, lalu kita memberikan sapaan hanya melalui senyuman misalnya, dan orang itu membalas senyuman kita. Wah, bagi saya sendiri itu menjadi berkat yang luar biasa. Selain saya menerima berkat dari orang tersebut, saya juga telah membagikan berkat kepada orang tersebut. Hal-hal praktis seperti ini kiranya sangat mudah untuk kita jalani, kita lakukan setiap hari. Akan tetapi tanpa kita sadari, kita justru setiap hari sangat mudah hidup dalam egoisme masing-masing. Kita semakin menjadi acuh tak acuh dengan satu sama lain.
Mari kita tingkatkan kepedulian kita tingkatkan rasa solidaritas dalam hidup kita, bahu-membahu untuk mampu sampai bersama-sama pada kehidupan abadi yang telah Tuhan janjikan. Belajar dari orang-orang Saduki yang sama sekali tidak percaya akan kebangkitan badan, maka mulai saat ini hendaklah kita merefleksikan bahwa kebangkitan badan yang Yesus janjikan kepada kita semua memberikan pengharapan yang mendalam dalam hidup kita. Mari kita tingkatkan pengharapan iman dalam hidup kita bahwa besok, lusa, dan seterusnya, saya yakin dan percaya bahwa janji Tuhan Allah akan digenapi dalam hidup kita masing-masing. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menjadi bekal kita atau bahan bagi kita untuk merefleksikan permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita dari hari ke hari kian mantap. Selamat beraktivitas untuk seluruh sahabatku dimanapun berada. Salam dalam kasih Tuhan, salam sehat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh usaha karya dan niat baik kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.